Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gudang kekayaan, dimana mungkin ini tema termasuk yang penting bagi sebagian kelompok tetapi dianggap biasa-biasa saja bagi orang-orang tertentu, yaitu mafatiur rizki wa asbabul ghina, yaitu kunci-kunci rezeki dan sabab-sabab yang bisa menimbulkan kekayaan. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi kiat sukses apabila kita melaksanakannya, ingin maju usahanya, ingin dilapangkan rezekinya, dipermudah dalam mencari maishahnya. Yang pertama adalah at-taqwa wal istiqomah. Yang pertama adalah takwa dan istiqomah. Jadi orang yang ingin digampangkan rezekinya, orang yang ingin diluaskan rezekinya, ingin banyak hartanya, kunci pertama tetap yaitu masalah ubudiyah kita, ketakwaan kita kepada Allah akan menjadi salah satu kunci sukses kita dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Bagaimana diceritakan zaman dulu ketika Rasulullah SAW mengaitkan tali persaudaraan antara golongan muhajirin dan golongan ansor. Walamma akha Nabi SAW baina Amir bin Rabi wa Abdurrahman bin Amr, ketika Rasulullah SAW menjadikan saudara antara Amir bin Rube dan Abdurrahman bin Amr, kata Amir, qala Amir li Abdurrahman hadasatru mali wali imro'atani anjilu laka an wahidatin. Ketika itu kata Amir kepada Abdurrahman, karena kita sudah menjadi saudara, maka hada satu mali, ini adalah setengah hartaku. Kata Amir, ini buat kamu, setengah aset dari kekayaan saya akan saya berikan kepada kamu. Bagaimana persaudaraan para sahabat terdahulu jauh dengan persahabatan zaman sekarang. Sedermawan-dermawannya sahabat zaman sekarang tidak ada yang mau memberikan rezekinya, miliknya, hartanya yang mungkin hanya setengahnya ataupun sepertiganya pun, paling cuma traktir makan, traktir minum, memberikan sedekah ala kadarnya. Tetapi bagaimana dicontohkan ketika Amir bin Rube, seorang golongan Ansor, menolong ketika sudah disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Amir, ini Abdurrahman, setengah hartaku buat kamu. Wali imro'atani anjidu laka an wahidatin, dan saya punya 2 istri. Ini yang paling dramatis ini, yang mungkin tidak bisa kita contoh. Saya punya 2 istri. Kalau kamu mau silakan pilih salah satu. Anjilulaka an wahidatin, saya akan menceraikan buat kamu seorang, salah satu dari istri yang kamu pilih. Bagaimana seorang sahabat memberikan setengah hartanya, kemudian menawarkan istrinya yang mungkin istrinya tersebut sangat dicintai. Nah, sekarang tidak ada sebaik-baik sahabat sebagaimana dicontohkan oleh sahabat terdahulu. Bagaimana kata Abdurrahman, lah hajat, tapi saya tidak butuh itu. Beda kalau misalnya kita yang ditawari, kamu kalau pingin harta, ini setengah kekayaan saya buat kamu, wah jazakallahu khairan kasiro. Berbeda ketika misalnya kita dikasih uang sedikit, misalnya orang rumahnya lantai 5, lantai 3, tapi ngasih sumbangan misalnya cuma 10.000. Paling kita mencaci, memaki dalam hati, kaya-kaya tapi pelit. Nah, tetapi ketika Abdurrahman ditawari setengah harta daripada Amir, dia tidak mau. La hajata li bidalika, saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh setengah harta dari kamu, saya tidak butuh istri kamu. Bagaimana? Dalini ala suki, sekarang tunjukkan saja kepada saya di mana tempatnya yang ada pasar. Kemudian pamado ila sukil muktasiban ala nafsihi. Kemudian Abdurrahman bekerja di pasar
untuk dirinya sendiri. Fa'ada wa qad asaba syai'an min samin wa aqatin. Kemudian dia setelah bekerja mendapatkan upah, mendapatkan balasan, dibelikanlah sama kiju dan dibelikan lagi sama daging. Kalau misalnya sekarang akot itu adalah dendeng karena daging yang tipis-tipis kering. Nah kalau sekarang disebutnya dendeng. Wadalika lama alamau Abdurrahman min padil kasab wa padil harokat bitalabil rizki wa asarul al kasbu ala malin thayyibin. Nah hal itu tersebut ketika Abdurrahman mengetahui bahwa ada keutamaan daripada kasab, kemudian ada juga dari pergi untuk mencari rezeki. Bagaimana dikayatkan ada seorang ulama dari Indonesia yang mengajar di kota Mekah. Ketika oleh Raja Mekah ditawari mau apa, kata orang ulama tersebut, saya mau mencari pekerjaan. Kata raja, apa sih kebutuhan, saya akan berikan fasilitas apa yang diinginkan. Tetapi seorang ulama tersebut tidak mau dibayar. Berbeda dengan sekarang, kita kalau tidak dibayarkan merasa rugi, capek-capek jauh-jauh tanpa bayaran. Ketika ulama Indonesia datang dulu ke Arab, ketika itu dia mau mencari kasab, meminjam modal untuk berdagang. Padahal dia tahu kalau minta sama raja pasti akan diberi. Kenapa? Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, wahai guruku, kenapa kamu tidak mau pemberian fasilitas dari raja yang sudah disiapkan? Bagaimana ulama harismatik Indonesia tersebut menjawab, karena ada satu dosa yang tidak bisa diangkat, yang tidak bisa dihapus dengan cara yang lain kecuali dengan capeknya mencari rezeki buat keluarga. Subhanallah. Di sini menunjukkan para ulama bukan hanya berpangku tangan, kalau punya kemampuan silakan bekerja. Nah, di antara yang bisa menjadi pintu-pintu rezeki ada beberapa bahasan di sini. Yang pertama adalah suwarun minal Quran, surah-surah dari Al-Quran, fadilah dan yang lainnya. Suratul Hijru, man katabaha wa allaqaha alaihi yaksiru rizquhu wa bai'uhu wa yuhibbuhun nas biidnillah. Apabila seseorang mencatat, menulis surah Al-Hijr, man katabaha, ditulis tuh surah Al-Hijr, wa allaqaha, kemudian digantungkan alaihi, terhadap dirinya, yaksiru rizquhu wa bai'uhu, maka akan banyak rezekinya, kemudian perjualannya akan bagus, yang lebih penting wa yuhibbuhun nas, akan dicintai manusia. Nah, jadi ini kiat sukses, silakan mau diamalkan. Yang mau usahanya maju, misalnya sekarang musim sulit, tulis surah Al-Hijr, kemudian Anda gantungkan, tempelkan. Insya Allah, kata Fadilah di sini dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana kita bisa kaya. Kaya di sini bukan hanya materi, bukan hanya kekayaan dohir, tetapi bisa jadi kekayaan hati, di mana tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, jadi surah Al-Hijr itu punya keutamaan, fadilah, akan dimudahkan rezekinya, diperbanyak rezekinya, perniagaannya akan maju dan akan disukai, dicintai oleh manusia. Kemudian suratul Adiyah, man kana bihi waj'ul yadin awil kabid fakatabaha fi ina'in jadid summa mahaha bima'il matar wa ja'ala fihi qalilan minasyakari wa sarabahu salasata ayyam bari'un. Nah, barang siapa orang yang punya penyakit sakit tangan nih, ataupun sakit hati, khusus hati, ataupun misalnya punya penyakit hati yang harus dioperasi, maka caranya pakataba fi ina'in jadidin, silahkan tulis surah Al-Adiyah di wadah yang baru, di misalnya piring yang baru, summa mahaha bima'il matar, tetapi Anda harus menyiapkan dihapusnya tulisan tersebut dengan air hujan.
Misalnya menulisnya di atas piring, menggunakan spidol yang bukan yang kecil itu, yang tidak yang mudah dihapus. Setelah beres mencatat surah Al-Adiyah, wal adiyatu dobha yang itu, nah setelah itu maka dituangkan air hujan, waja'ala fihi qalilan minasakri wasarabahu salasata ayam. Kemudian di sana ditambahi sedikit daripada gula. Nah, kemudian diminum selama 3 hari. Waman qura'aha fi daiki aisin rojaqahullah. Siapa orang yang meminumnya dalam 3 hari tersebut dalam kondisi kesulitan, tidak dilapangkan rezekinya, maka rojaqahullah, Allah akan memberinya rezeki. Ini bukan kata saya ya. Ini dalam kitab Kaifa Takunu Baniyan. Jadi jangan ketika Anda praktekkan kemudian tidak salah, tidak sukses, kemudian Anda menuntut saya, berarti pembohongan publik misalnya. Mohon maaf, saya hanya membacakan dari kitab Kaifa Takunu Baniyan. Jadi dari surah Al-Adiyah tersebut akan orang yang dalam kesulitan dalam masalah rezeki akan diberikan kemudahan min haitsu la yahtasib, dari mana saja tanpa praduga dari awal, bukan ada hubungan dengan pekerjaan. Yang familiar ini surah Al-Qari'ah. Man khosoha min khawasiha an qari'aha yaskilu mijanu wa kada man qaraha wa huwa musirun atahullahu rizqa min haitsu la yahtasib. Jadi ada Al-Waqiah, ada Al-Qari'ah. Ini Al-Qari'ah bukan Al-Waqiah. Siapa saja orang yang membiasakan, mendawamkan membaca surah Al-Qari'ah, maka akan berat timbangan amal kebaikannya. Hanya itu, wa kada man qaraha wa huwa musirun, begitu pula dia misalnya dalam kondisi papa atau tidak mampu, orang miskin, orang dalam kesulitan, atahullahu rizqa min haitsu la yahtasib, maka sama Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu, dari tempat, dari pekerjaan ataupun dari luar, tanpa ada dugaan sendiri, gak tahu dari mana datangnya, rezeki akan didatangkan oleh Allah. Nah, satu lagi surah Al-Mujammil, fi kitabi Bugiyatul Muhtaj, dalam kitab Bugiyah Al-Muhtaj, man aroda ayyaron nabi fal yakroha ihda wa arba'ina marotan. Siapa saja yang ingin mimpi bertemu Rasulullah SAW, bacakan surah Al-Mujammil. Berapa jumlahnya? 41 kali. Payarahu al-badat, maka dia insya Allah akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebetulnya kiat-kiat sukses dalam kitab dan apa saja banyak yang menceritakan bagaimana tadi diceritakan Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, dia merintis perniagaannya, usahanya di mana, di pasar, sehingga dia bisa terkena sebagai sahabat yang mendermakan hartanya paling banyak. Selain sahabat yang lain, dia termasuk Abdurrahman bin Auf yang terkena saudagar kaya, asalnya dari orang yang tidak mampu. Maka tetap kunci pertama ketakwaan kita kepada Allah akan menjadikan kita sukses. Kemudian setelah itu istiqomah, jangan pindah-pindah. Baru 2 tahun di sini rugi, pindah pekerjaan yang lain. Kita harus tetap menggeluti pekerjaan kita, kasab kita. Selama itu kasabnya memang ada potensi untuk menggampangkan mencari rezeki kita. Jangan pernah mengeluh karena diuji oleh Allah. Ketika bangkrut, mungkin Allah ingin mendekatkan kita kepadanya supaya kita tahu bahwa yang memberi rezeki hakikatnya Allah, kasab hanya jalan syariat saja. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.